Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Triana Deak dengan NIM channel B0222012 akan sedikit memberikan resume kuliah umum membangun networking pada kewirausahaan untuk tugas studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SE MM dari D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pertama-tama, eh, kuliah umum yang saya resume pada hari ini adalah kuliah umum yang dibimbing oleh Pak Bambang sendiri. Sedikit profil dari Pak Bambang itu ada latar belakang pendidikan beliau S1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen kelas internasional dari Universitas Andalas dan S2-nya Magister Manajemen jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Sriwijaya. Nah, posisi beliau pada saat ini ada di Head of Retention and Royalty Branch Jambi di PT Telekomunikasi Seluler atau yang biasa kita sebut Telkomsel. Nah, dalam kuliah umum yang menjelaskan bahwa alasan beliau menjadi entrepreneur ada beberapa alasan. Yang pertama, prinsip portofolio itu diverifikasi keuangan, usaha, aset, dan lain-lain. Yang kedua, never rely in one income. Beliau menjelaskan bahwa kita sebagai entrepreneur tidak boleh berpaku pada satu pemasukan atau pendapatan, dan kita bisa membuat uang itu bekerja untuk kita. Di yang ketiga, money work for us, di mana money work for us ini banyak diterapkan oleh orang-orang dari negara maju, di mana mereka membuat bahwa uang mereka tidak diam di bank, tapi uang mereka bekerja lebih keras daripada mereka. Lalu yang keempat, memiliki kebebasan untuk lebih kreatif dan kolaboratif, bisa mengeksplor kemampuan dalam diri sendiri, yang banyak ketemu orang, dan bonus pendapatan eksponensial. Nah, Warren Buffett, do not put all your eggs in one basket. Nah, salah satu kata-kata bijak yang diberikan Pak Bambang selama presentasi atau selama kuliah umum ini berjalan, di mana Pak Bambang sendiri menerapkan hal tersebut. Beliau adalah seorang pekerja di PT Telkomsel, namun beliau juga memiliki usaha-usaha yang dimana usaha-usaha itu adalah usaha-usaha yang dia terapkan sendiri untuk menambah pendapatan beliau. Nah, beliau sendiri usahanya UMKM ya, UMKM. Karena menurut beliau UMKM sebagai dasar perekonomian Indonesia tuh sangat-sangat membantu. Yang pertama tuh kurang lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi terhadap 97% total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Artinya UMKM adalah salah satu pembuka lowongan kerja yang paling besar di Indonesia dan terus berkembang. Nah, yang kedua, peranan usaha mikro kecil menengah sangat penting bagi fondasi perekonomian Indonesia. Nah, yang seperti saya bilang tadi, terbentuknya lapangan kerja baru dan jumlah pengangguran itu berkurang. Yang ketiga, pemerintah terus mendukung UMKM agar terus tumbuh dan bertahan dengan memberikan stimulus, bantuan, dan lain-lain agar kondisi perekonomian terus tumbuh. Nah, di sini pemerintah juga terus membantu UMKM agar tetap tumbuh karena pemerintah ingin negara Indonesia maju. Sedangkan untuk menjadi negara maju, kita harus memiliki presentasi pebisnis minimal 14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri masih ada di 3,1%. Nah, tujuan mulia berbisnis. Ada beberapa ya tujuan mulia berbisnis. Nah, yang pertama, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, sekali lagi nih, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi, berbisnis itu bukan jadi patokan kita mencari uang saja, tapi bisa membantu orang lain, membuka rezeki bagi orang lain juga. Yang kedua, 9 dari pintu rezeki adalah berdagang. Yang ketiga, sekecil-kecilnya usaha yang kita jalankan, kita adalah bosnya. Yang selanjutnya, mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk menjadi negara maju. Dan yang terakhir, waktu yang fleksibel ya yang kita. Nah, how to start business. Ini nih ada nih satu kata-kata bagus dari Pak presentasi Pak Bambang.
ada dari Pak Bob Sandino, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus. How to start a business ini adalah langkah-langkah kita memulai bisnis. Yang pertama, finding problem to solve, yaitu adalah kita membuka bisnis dari permasalahan orang lain, di mana bisnis kita adalah sebagai solusi dari masalah mereka. Nah, itu pertama adalah idenya. Nah, yang kedua, karena sudah dapat ide dan sudah dapat ide bisnis yang bagus, ya, membuat studi kelayakan bisnis itu penting menurut ya, di mana kita mengeksekusi jalannya bisnis, ataukah bisnis tersebut layak dipertahankan, atau berjalan berapa lama dari kurun waktu perkembangan zaman. Yang ketiga, mempelajari pesaing dan mencari informasi mengenai bisnis sebanyak-banyaknya. Ini penting karena kita di dunia bisnis, pesaing itu akan selalu tumbuh dan selalu berkembang. Yang keempat, membuat nama merek, strategi promosi, media penjualan, dan tempat. Nah, untuk nama merek sendiri kita pasti langsung terpikir karena kita adalah orang-orang yang harusnya kreatif untuk jadi entrepreneur ya. Media penjualan. Nah, penjualan kita bisa menjadi penjual-penjual atau entrepreneur-entrepreneur yang maju ya, yang go digital ya. Seperti yang kita tahu banyak platform untuk tempat kita berbisnis atau berjualan ya. Nah, menentukan HPP dan harga jual. Ini penting. Karena kan kalau berbisnis pasti ada harga jual yang harus kita tentukan. Nah, kalau harga jual ini sudah ada, yang terakhir adalah mulai berjualan, evaluasi dan informasi improvisasi. Nah, mulai berjualan nih. Tapi jangan stuck di situ aja. Pak Bambang mengharapkan kalau mulai berjualan, kita langsung evaluasi apa yang kurang, apa yang bisa kita tambahkan dalam bisnis, dan improvisasi. Nah, dari evaluasi yang tadi kita lakukan pada bisnis kita, improvisasi dapat membantu kita mengurangi sedikit demi sedikit kekurangan yang ada di bisnis kita masing-masing. Nah, selanjutnya, entrepreneur mentality. Nah, ini adalah beberapa hal-hal yang mental entrepreneur banget kalau menurut Pak Bambang. Nah, yang satu, jangan malu mulai bisnis apapun, jangan malu sekecil apapun, karena sekecil pebisnis itu dimulai dari hal-hal kecil. Nggak mungkin pebisnis itu dimulai dari hal-hal besar, itu luar biasa ya. Terus semangat tanpa henti, pantang menyerah. Nah, ini nih bisnis itu tidak selalu untung ya. Harus ada, bukan harus ya, tapi ada ruginya. Nah, semangat tanpa henti ini diperluin. Jadi saat kita menghadapi kerugian, kita tidak akan langsung loyo di tempat sebagai pebisnis. Tapi kita langsung membuat itu kerugian itu menjadi salah satu dorongan. Kenapa kita bisa rugi? Kenapa kita tidak untung pada saat itu? Nah, begitu. Mandiri. Nah, mandiri. Kita adalah bos diri kita sendiri, betul. Seperti yang tadi saya ucapkan, seperti yang ada di layar, ya, kita mandiri. Kita adalah orang-orang yang harus bisa berdiri dengan sendirinya, walaupun mungkin di kemudian hari bakal ada bantuan-bantuan dari investor, tapi untuk memulai bisnis sendiri, untuk entrepreneur, kita harus memulainya dari mandiri ya. Kreatif dan networking. Nah, kreatif dan networking. Kreatif itu kita harus bisa mencari yang namanya solusi untuk segala permasalahan. Yang bisa, solusi kita ini jangan yang monoton, yang bisa membangkitkan rasa penasaran orang. Nah, ini yang kreatif nih untuk entrepreneur. Kalau networking, seperti yang kita tahu, networking adalah hubungan yang penting untuk para pebisnis. Networking ini bisa sama siapa aja, tapi untuk para pebisnis, networking ini harus dan disarankan untuk yang sesuai sama bisnis kita masing-masing ya. Disiplin dan konsisten. Nah, disiplin dan konsisten ini adalah harus dibangun dari awal sebelum bisnis itu dimulai. Karena disiplin dan konsistensi ini sesuatu yang harus bisa kita pertahankan dari awal sampai akhir bisnis. Percaya diri. Nah, percaya diri adalah kita bisa memulai. Nih, seperti yang jangan malu nih. Kita harus mulai dari kecil dulu. Jangan
jangan langsung besar. Nah, yang kecil ini yang kadang-kadang buat kita nggak percaya diri. Padahal itu yang paling bagus, kata Pak Bambang. Nah, bisa dipercaya atau amanah. Nah, kepercayaan konsumen adalah salah satu hal yang bisa membuat pebisnis semakin besar. Nah, yang terakhir, kerja cerdas. Bukan kerja cerdas dan kerja keras itu berbeda ya. Kerja cerdas itu kita memanfaatkan segala hal yang diberikan perkembangan zaman atau kemudahan-kemudahan yang kita dapat sekarang sebagai media kita untuk terus berkembang. Nah, kalau kerja keras, belum tentu ya kerja cerdas ya. Oke. Nah, ini nih, go digital. Nah, sebagai generasi Z ya, kita pasti gak jauh-jauh dari namanya digital marketing atau digital media sosial, ya kan, sosial media. Nah, yang satu tuh digital champion, but optimizing social media. How you interact it to market by creating interface by social media, yang berarti digital, kita harus memaksimalkan penggunaan sosial media untuk membangun market yang ada. Nah, biasanya market-market yang ditawarkan di sosial media itu ada Facebook Ads, IG Ads, WA Business, ada juga sekarang IG, Instagram Business. Nah, yang kedua, optimizing search engine, yaitu web, blog, Tanggar, e-commerce, dan lain-lain. Yang ketiga, online delivery service. Nah, online delivery service kan kita udah tahu ya, pasti ojol, Grab, semua hal-hal yang bisa mengantarkan barang kita ke konsumen secara langsung dengan waktu yang cepat ya. Berikut adalah 16 subsektor aircraft atau ekonomi kreatif, di mana ada beberapa bagian atau beberapa bidang yang mungkin bisa menjadi ide awal kita dalam memulai berbisnis. Nah, selanjutnya ada ini yang selanjutnya tuh ada dampak dari COVID-19. Nih ada beberapa ya yang pasti kita rasain sebagai salah satu survivornya. Ada banyak bisnis yang kolaps. Pak Bambang sendiri mengalami hal tersebut, di mana Pak Bambang sendiri mengalami kebangkrutan di beberapa UMKM yang dia bangun. Banyak terjadi PHK besar-besaran, beliau juga melakukan hal tersebut dikarenakan keuntungan yang kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Ada belajar dan bekerja secara daring, ada beberapa sektor bisnis tumbuh, yaitu kesehatan dan e-commerce dan lain-lain. Terjadi resesi di hampir semua negara di dunia. Yang terakhir itu ada bad debt atau NPL yang meningkat. Nah, ada beberapa tips ya yang diberikan oleh Pak Bambang untuk membangun networking pada bisnis, dimulai dari belajar membuka diri, membangun karakter dan reputasi, menjaga hubungan networking, menjaga kepercayaan, bergabung dalam organisasi atau komunitas wirausaha, branding diri di media sosial, mau belajar hal baru dan berpikir positif, terbuka dan mau mendengarkan orang lain. Bangun personal branding. Nah, personal branding ini bakalan kita bangun mulai dari sosial media ataupun secara langsung ya. Ada 5 poin penting yang diberikan Pak Bambang sebenarnya. Ada competence, itu reliable, successful, dan intelligent. Ada century, down to earth, honest, wholesome, dan cheerful. Ada excitement, itu daring, spirit, up to date, dan imaginative. Ada Shopee, sophistication, ya maaf ya, charming, ada rudeness, ada outdoorsy atau top dan tough. Nah, sekian dari tips-tips dan arahan dari yang diberikan Pak Bambang selama kuliah umum, membangun networking untuk kewirausahaan yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang saya kurang sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.